Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah gabungan Youth dan Teens. Mari kita mau mulai ibadah kita. Kita mau persiapkan hati kita. Yesus, Kau sungguh baik bagi kami, Tuhan. Kemuliaan dan keagungan
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan, kami sembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sembahkan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Apapun masa lalu kami, siapapun kami, dan begitu banyak dosa yang telah kami lakukan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau menerima kami apa adanya. Kau membuat kami menjadi sesuatu yang baru Tuhan. Kami boleh diubahkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat ibadah ini Bapa. Biar hadirat-Mu boleh turun di atas kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami bernyanyi Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun setiap kami berada Tuhan. Ketika mulut kami, hati kami menyembah kepada-Mu, Engkau hadir dalam hati kami dan juga di tempat kami berada Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar Engkau urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa kami yang boleh mendengar firman-Mu Tuhan boleh lebih lagi diubahkan menjadi serupa sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sekali lagi Tuhan, biar hadirat-Mu turun nyata atas kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hai, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita mau tinggikan dan puji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian, tinggi nama-Mu dipuji. Katakan, besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang
Masih siap memuji nama Tuhan? Mari kita memuji Dia lagi teman-teman. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa mengaku, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sama puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sama puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sama puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Puji nama Tuhan. Sekarang sudah waktunya teman-teman kita untuk menyiapkan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan penyembahan kita. Mari teman-teman saya undang untuk menyanyikan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami sekalipun kami dipisahkan oleh jarak dan kami beribadah secara online. Tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau akan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami sungguh percaya Tuhan akan kuasa kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah cara berpikir kami. Itu sebabnya Tuhan kami juga percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami. Sehingga kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar hati kami terbuka untuk dikoreksi oleh kuasa Roh Kudus, oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh semakin memuliakan nama-Mu. Khususnya juga Tuhan dalam kasih kami kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa menolak mematahkan segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat yang mencoba mengganggu hati dan pikiran kami. Kami sehati menolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga, hamba-Mu yang berdosa ini berdoa memohon. Biarlah pertolongan daripada Tuhan menolong hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat Tuhan. Saya bersyukur sekali boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dan melayani teman-teman sekalipun melayani secara online. Nah, sudah sekian lama kita tidak berjumpa secara fisik dan mungkin teman-teman ngelihat saya kelihatannya tambah besar. Dan memang tadi ada yang bilang sama saya, "Bang, kok badannya tambah besar?" Nah, memang saya katakan inilah efek daripada PSBB. Jadi efek daripada PSBB adalah pelebaran seluruh bagian badan, PSBB juga. Jadi harap maklum teman-teman. Tapi saya percaya kita semua tetap sehat-sehat. Baik teman-teman, kita kembali mau belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya itu Deeper in Love with God. Deeper in Love with God. Mari kita buka dulu Alkitab kita. Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37. Injil Matius pasal 22 ayat 37. Demikian firman Tuhan tertulis. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Sekali lagi saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Nah teman-teman, saya percaya bahwa ayat ini sudah sangat sering
kita dengar tentang kasih kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kasih adalah hukum yang terutama di dalam Alkitab. Kasih kita kepada Tuhan itu adalah hukum yang terutama yang harus dijalankan oleh setiap kita semua sebagai orang Kristen. Baik dari anak-anak muda maupun sampai orang dewasa. Baik yang baru bertobat maupun yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Oleh sebab itu saya berkata bahwa kasih itu juga menjadi kekuatan utama atau pondasi di dalam kehidupan kekristenan kita. Di dalam hidup iman kita. Itu tidak bisa dipisahkan yang namanya kasih. Dengan kata lain, karakter, tingkah laku kita, kehidupan beragama kita, praktek-praktek keagamaan kita, sebagai orang Kristen haruslah ditopang oleh dasar ini, yaitu kasih. Dan hari ini kita mau belajar, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh. Saya percaya ketika kita mendengar kata kasih, itu bukan hanya sudah ada nempel di otak kita. Bahkan kita mungkin sudah berani mengatakan, saya sudah mengasihi Tuhan. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berpikir bersama-sama. Sudahkah kasih saya kepada Tuhan itu murni? Saya berani mengatakan semua orang bisa mengasihi Tuhan. Saya berani mengatakan seperti itu. Tetapi saya juga berani mengatakan belum tentu semua orang Kristen mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ini berbeda. Semua orang bisa mengasihi Tuhan. Dia mengklaim, saya sudah mengasihi Tuhan. Saya sudah menunjukkan ketaatan saya kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, betulkah itu kasihmu kepada Tuhan itu adalah kasih yang sungguh-sungguh? Nah, teman-teman, saya ingin membahas paling tidak ada 4 isu yang harus kita waspadai dalam pola pikir kita dan praktek kita dalam mengasihi Tuhan. Yang pertama, obedience oriented melebihi relationship oriented. Pola pikir dan praktek yang keliru dalam mengasihi Allah yang pertama yaitu obedience oriented melebihi relationship oriented. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa bukti kasih kita kepada Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya ketaatan. Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah ketaatan. Itu jelas. Tetapi teman-teman, saya mau berkata, kecenderungan untuk mengukur kualitas spiritual kita seringkali lebih pada sudut ketaatan daripada hubungan atau kasih. Mohon dipahami baik-baik. Antara ketaatan dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu paket dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Tetapi yang mau saya tekankan adalah ada sebuah bahaya kalau kita lebih menekankan ketaatan daripada kasih. Mengapa? Sebab kita bisa melakukan ketaatan tanpa didasari oleh kemurnian relasi atau kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa baca Alkitab, kita bisa berdoa, kita bisa beribadah, melakukan praktek-praktek keagamaan yang lainnya, tapi belum tentu itu kita lakukan oleh karena kasih kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan atau kemurnian relasi kita dengan Tuhan. Kita tentu sering dengar, kalau kamu mengasihi Tuhan, baca Alkitab, betul? Betul. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu berdoa, betul? Betul. Itu bagus. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda melakukan ketaatan itu? Apakah karena ketakutan atau karena kasih Tuhan yang murni? Saya sering banyak mendengar dan pernah mengikuti. Ada sebuah WhatsApp group yang memang dikhususkan untuk kelompok yang mendorong kita untuk membaca Alkitab. Ya kan? 1 hari 3 pasal, 5 pasal. Ya kan? Wah, didorong. Satu sisi bagus, saya dulu pernah ikutin. 1 hari 3 pasal, 5 pasal. Terus berlomba. Ada yang teman-teman yang lain, saya sudah 5 pasal. Wah, yang saya masih 1 pasal nih. Jangankan 1 pasal, 1 ayat pun mungkin belum. Gitu kan, malu kita. Lama-lama 3, 5.
mungkin berapa pasal. Tetapi pengalaman secara pribadi, lalu saya berpikir, kok jadinya saya ini baca ayat Alkitab supaya jangan malu. Apalagi saya pendeta nanti dilihat jemaat gitu kan. Pak pendeta kok nggak baca ayat Alkitab kayaknya, nggak berapa pasal. Akhirnya, kita melakukan sebuah ketaatan, tapi karena itu sebuah keharusan, bukan sebagai kesukaan. Atau sebuah karena didorong oleh cinta. Ini berbeda. Kita bisa berdoa karena kewajiban. Dan itu berbeda, kita berdoa dengan cinta. Bagi saya itu sesuatu yang berbeda. Kita bisa baca Alkitab karena itu sebuah keharusan. Rutinitas. Tapi belum tentu karena sebuah cinta. Seringkali saya berkata, kita bisa baca Alkitab tanpa cinta. Bisa. Tapi saya percaya sekali, kalau kita betul-betul cinta Tuhan, maka itu akan mendorong kita untuk bertekun dalam membaca Alkitab. Jadi Allah itu tidak tertarik dengan performance kita. Dia tidak mulai dengan performance. Dia tidak mulai seberapa banyak, seberapa besar ketaatanmu. Tidak. Dia mulai dulu dengan motifmu. Why? Mengapa kamu melakukan itu? Nah, teman-teman yang berikutnya, itu yang pertama. Jadi kalau obedience oriented, itu seperti orang Farisi lah. Kita melakukan segala sesuatu praktek keagamaan itu sebagai sebuah legalisme. Dan bukan karena cinta. Itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Bahwa mereka sangat bertekun dalam praktek keagamaan mereka. Tapi mereka tidak lakukan itu oleh karena cinta kepada Tuhan. Nah, yang kedua, pola pikir dan praktek yang keliru dalam mengasihi Allah yang kedua adalah result oriented melebihi relationship oriented. Result oriented melebihi relationship oriented. Atau apa? Fokus kita dalam mengasihi Allah, dalam mentaati Allah adalah kita berfokus kepada ketaatan kita atau hasil kita. Kalau saya mengasihi Tuhan, apa yang akan saya dapat? Jadi tanpa kita sadari, otak bisnis kita ini jalan dalam mengasihi Tuhan. Dalam melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Otak bisnis kita jalan. Apa untungnya kalau saya mengasihi Tuhan? Apa kerugiannya kalau saya melawan Tuhan? Jadi otak bisnis kita ini jalan. Dan ini berbahaya teman-teman. Kita berpikir, kalau saya berdoa, apa keuntungannya buat saya? Kalau saya beribadah, apa keuntungannya buat saya? Kalau saya memberikan persembahan persepuluhan, apa untungnya buat saya? Dan ini yang seringkali menjadi motivasi banyak orang. Dan ini ada kasus teman-teman. Saya pernah baca berita. Sebuah kasus di Amerika. Jadi seorang Kristen, seorang anak Tuhan, dia mendengarkan khotbah. Bahwa kalau kita rutin memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan akan balaskan 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah orang ini otak bisnisnya jalan. Kalau saya kasih persembahan segini, nanti Tuhan akan balaskan lebih banyak. Nah, jadi otak bisnisnya ini jalan. Apa untungnya kalau saya memberikan persembahan seperti itu? Dan apa yang dilakukan teman-teman? Dia kasih persembahan. Tapi beberapa saat kemudian, dia tidak mendapatkan sesuai dengan yang dia harapkan. Lalu dia menuntut pendeta itu sebagai pendeta penipuan. Ini benar-benar terjadi. Kenapa? Karena dia mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berfokus kepada hasil. Kalau saya berdoa, kalau saya baca Alkitab, apa hasilnya? Dan akhirnya banyak orang yang akhirnya mundur dalam mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia berfokus kepada result. Saya sudah berdoa sekian lama, tapi Tuhan gak jawab doa saya. Buat apa lagi saya mengasihi Tuhan? Ini adalah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan dan berfokus kepada result-nya. Result oriented. Katanya kalau percaya Tuhan Yesus, saya akan sembuh. Mujizat akan terjadi.
Tapi ternyata sampai sekarang saya belum mengalami kesembuhan. Lalu di manakah Tuhan? Buat apa saya sudah berdoa? Buat apa saya sudah bertekun beribadah? Tapi sampai sekarang ini saya belum mengalami jawaban doa. Ini adalah gambaran orang yang berfokus kepada result oriented dan bukan relationship oriented. Saya sudah sekian lama berdoa untuk kesembuhan telinga saya. Sampai sekarang ini. Usia saya sudah hampir 36 tahun. Berpuluh-puluh tahun saya berdoa supaya Tuhan sembuhkan saya. Tapi hasilnya apa teman-teman? Sampai sekarang ini saya belum mengalami kesembuhan. Malah ketika saya berdoa untuk orang lain yang sembuh. Orang lain yang mendapatkan hasilnya, saya tidak dapat hasilnya. Tapi apakah saya marah sama Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena iman saya, kasih saya kepada Tuhan tidak berfokus kepada result. Tapi saya berfokus kepada relationship, kepada hubungan saya dengan Tuhan. Ini yang benar, teman-teman. Termasuk juga dengan situasi yang sekarang ini, situasi sulit. Oleh karena coronavirus. Mungkin banyak sekali doa-doa kita. Dan kita berpikir, di manakah Tuhan? Katanya Tuhan mengasihi kita, Tuhan Maha Kuasa. Kok sampai sekarang COVID-19 ini belum selesai-selesai juga? Stres kita. Banyak orang stres. Jangankan kita orang biasa, pendeta-pendeta pun juga bisa stres oleh karena COVID-19. Kenapa? Karena ya mungkin kita sudah selama ini ya, saya tidak berkata bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa, Tuhan itu tidak mengasihi kita. Tetapi cara pandang kita terhadap kasih Tuhan itu harus diperbaiki. Saya punya pengalaman bagaimana Tuhan mengajar saya, khususnya tentang bagaimana kita menghadapi virus corona ini. Jadi karena PSBB ini nggak boleh keluar, saya biasanya tiap sore saya main bulu tangkis sama sepupu saya. Jadi biarpun saya gede gini jangan remehin saya juga bisa main bulu tangkis gitu kan. Kalau mau tanding boleh suatu saat kapan. Saya main di luar rumah. Teman-teman yang suka main bulu tangkis pasti bisa merasakan perbedaannya. Main bulu tangkis di luar rumah sama di dalam ruangan. Berbeda. Kalau di luar ruangan kita main bulu tangkis, kita pukul koknya, kalau ada angin, dia bisa berubah koknya. Betul nggak? Itu pengalaman saya. Jadi saya pukul koknya berkali-kali bolak-balik sama sepupu. Gara-gara angin, koknya itu berubah arahnya. Kesel saya. Kenapa? Bikin saya capek, ya kan? Udah badan gede kan susah bergerak begitu kan? Bahkan sempat saya sampai iseng, ya kan? Saya bilang sama angin itu, angin, diam, tenanglah. Saya bilang begitu sama anginnya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Anginnya nggak diam, tetap angin itu ada dan mengganggu permainan saya. Lalu saya berpikir, apakah gara-gara angin saya harus berhenti main bulu tangkis? Tidak. Saya tidak bisa menghentikan angin. Tapi saya harus mengubah cara bermain saya terhadap angin itu. Setiap hari saya main, memang jadinya lebih capek. Tapi saya jadi lebih gampang menebak arah bola. Kalau ada angin saya tahu. Jadi lebih jago lah istilahnya, seperti itu kan. Fisik jadi lebih kuat. Akhirnya cara pandang saya berubah. Awalnya angin ini saya anggap sebagai mengganggu. Tapi lama-kelamaan, angin ini saya anggap sebagai penolong saya. Dia membentuk fisik saya, dia membentuk ketangkasan saya bermain bulu tangkis. Sama ketika kita menghadapi dengan COVID. Tidak ada hubungannya memang bulu tangkis dengan COVID, tidak ada hubungannya. Tapi hubungannya adalah apa? Perspektif kita terhadap corona. Perspektif kita terhadap Allah. Dengarkan baik-baik. Allah tidak berubah dalam kasih-Nya. Amin. Tetapi Allah bisa berubah dalam cara mengeksekusi kasih-Nya. Sekali lagi saya ulang. Allah tidak berubah dalam kasih-Nya. Tetapi Allah bisa berubah dalam cara mengeksekusi kasih-Nya. Dan inilah yang terjadi yang saya pelajari selama virus corona ini. Banyak orang Kristen berdoa supaya COVID-19 berhenti. Tapi berhenti nggak? Belum sampai sekarang.
Banyak orang Kristen berdoa yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mengasihi kami mengasihi Engkau. Jawab doa kami supaya COVID-19 selesai. Mungkin yang bekerja bisa dapat pekerjaan, yang kesulitan bekerja bisa dapat pekerjaan, ekonomi bisa ditolong dan segala macamnya. Tapi tidak dijawab. Lalu kita marah sama Tuhan. Tuhan, Engkau tidak maha kuasa, Engkau tidak maha kasih. Sekali lagi, Allah tidak berubah dalam kasihnya. Yang berubah adalah cara mengeksekusi kasihnya. Saya kasih contoh. Kalau ada nelayan, pelaut di tengah-tengah lautan. Ada kalanya, pelaut yang sedang menghadapi ombak. Ada kalanya, Tuhan menghentikan ombaknya. Dan pelaut itu pun tenang. Tetapi ada kalanya, Tuhan tidak menenangkan ombaknya. Tapi dia menenangkan pelautnya. Sehingga dia bisa menghadapi ombak itu. Allah tidak berubah dalam kasihnya. Tapi dia berubah dalam cara mengeksekusi kasihnya. Dia menolong mungkin bukan dengan menghentikan badainya. Tapi dia menolong dengan cara menenangkan kita. Dia tidak menenangkan COVID-19, tapi dia menenangkan kita. Kasih Allah tidak berubah. Tapi cara mengeksekusinya berubah. Itulah cara pandang saya. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kasih-Mu tidak berubah. Yang dirubah itu kita. Jadi kita lebih apa? Lebih rajin mandi, betul nggak? Iya kan? Kita yang harus berubah. Lebih disiplin. Kan COVID-19 mungkin, apalagi mau masuk new normal. Iya kan? Belum beres. Siapa yang harus berubah? Kita harus berubah. Harus lebih rajin mandi, lebih rajin cuci makan, lebih banyak makan, lebih banyak makan lagi. Betul gak? Makanya saya bisa maklumin kalau selama new normal ini ada yang bertambah gemuk, itu normal. Ya kan? Itu normal. Selamat memasuki new normal yang baru, semua berat badan bertambah. No problem. Gitu. Jadi Allah tidak berubah. Di sini kita bisa belajar, apapun yang terjadi, mungkin yang tidak sesuai dengan doa kita, harapan kita, jangan berubah dalam kasih kita kepada Tuhan. Tetaplah kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, yang berikutnya teman-teman, karena kita sering lihat bahwa seringkali hasil ketaatan itu menentukan perkembangan relasi kita dengan Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu. Kadar kasihnya bergantung hasil kasihnya dia kepada Tuhan. Ya. Jadi nanti kita akan lihat pada yang bagian berikutnya. Sejauh mana Tuhan menjawab doa kita, sejauh mana Tuhan mengasihi kita, itulah yang akan mempengaruhi kualitas kasih kita kepada Tuhan. Banyak orang begitu. Kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau Tuhan tolong saya akan semakin mengasihi Tuhan. Ini orang yang berfokus pada result oriented, bukan kepada hubungan. Ingat baik-baik teman-teman. Fokus utama kita ketika kita mengasihi Allah adalah relasi dengannya, bukan jawaban. Dan saya selalu berkata, perkataan Timothy Keller kepada banyak orang, don't obey God to get things, but obey God to get Him. Jangan taati Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, tapi taatilah Tuhan untuk mendapatkan Dia. Banyak orang Kristen seperti orang matre, cuma pengen hartanya, bukan hubungan dengan Tuhan, pasangan orang tersebut. Inilah yang akan mempengaruhi kualitas kasih kita. Yang ketiga teman-teman, pola pikir dan praktek yang keliru dalam mengasihi Allah yang ketiga adalah quantity oriented, melebihi quality oriented. Quantity oriented melebihi quality oriented. Kuantitas lebih banyak daripada kualitas. Maksudnya bagaimana? Kita berpikir bahwa, seperti yang tadi saya katakan, itu berkaitan dengan ketaatan. Semakin banyak kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, itu menunjukkan kualitas kasih kita. Logikanya begitu, tapi belum tentu. Saya kasih contoh, khususnya yang mungkin yang gadis-gadis. Yang gadis-gadis yang mungkin lagi berpacaran gitu kan. Mana lebih enak? Setiap hari ketemu sama pacar. Ya kan? Tapi nggak romantis. Ya kan? Atau 1 kali seminggu ketemu pacar, tapi romantis. Pilih mana? Kuantitasnya ketemu setiap hari, tapi kualitasnya enggak romantis.
sekali ketemu ya elah, nggak bawa coklat, nggak bawa bunga, ya kan. Makan barang pun kita yang bayar, bukan dia yang bayar kita gitu kan. Kualitasnya tidak ada, tapi kuantitasnya ada, sering. Atau sekali ketemu seminggu, tapi romantis, gitu kan. Kasih coklat, ya kan, nggak tanggung-tanggung, kasih coklat Silver Queen untuk jatah 1 minggu, gitu kan, ya kan? Karena ketemunya 1 kali seminggu, jadi dikasih coklat untuk 1 minggu, betul. Pilih mana? Nah, tentu antara kuantitas dan kualitas kasih kita kepada Tuhan itu harus berjalan bersama-sama. Kuantitas ketaatan tidak menjamin kualitas ketaatan, tetapi kualitas ketaatan pasti akan menjamin kuantitas ketaatan. Anda banyak baca ayat Alkitab, Kejadian sampai Wahyu sudah berpuluh kali pun, tapi kalau tidak menunjukkan kualitas ketaatan, tidak ada gunanya. Betul? Jadi saya nggak perlu membanggakan dan saya nggak tertarik ada orang bilang, saya sudah baca ayat Alkitab Kejadian sampai Wahyu 10 kali, 15 kali. Nggak peduli saya. Yang saya pedulikan adalah bagaimana ketaatan dia. Buah daripada ketaatan dia terhadap 15 kali baca ayat pasal Kejadian sampai Wahyu itu sudah cukup buat saya. Jadi tidak bergantung kepada kuantitas. Tapi saya percaya, kalau kualitas kasih kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, pasti kita akan semakin bertekun. Kuantitasnya itu kelihatan. Nah, ini yang ketiga. Yang terakhir, teman-teman. Pola pikir dan praktek yang keliru dalam mengasihi Allah adalah self-oriented melebihi God-oriented. Kita melakukan kasih itu semata-mata untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Saya kasih contoh. I love ice cream. Saya suka es krim. Kenapa kita suka es krim? Karena itu enak di lidah kita. Betul? Kalau kita nggak suka es krim, kalau es krim itu nggak enak, kita beli nggak? Tidak. Ini yang namanya self-oriented. Ya kan? Kita menyenangi sesuatu, tapi kita melihat sesuatu ini dampaknya buat kita ini apa. Otak bisnis jalan ya, benefit. Benefit kita dalam mengasihi Tuhan benefit. I love coklat. Kenapa kita suka coklat? Ya kan? Apa yang diberikan oleh coklat ini yang mempengaruhi kita? Lidah kita, kenikmatan kita, itulah yang membuat kita suka. Kalau coklat itu tidak membawa dampak sesuatu buat kita tidak mau makan coklat itu. Nah, ini yang namanya self-oriented. We love something. Tetapi kita melihat, apa untungnya buat saya? Apa dampaknya buat saya? Nah, banyak orang Kristen seperti itu juga. Mengasihi Tuhan, tapi mempertimbangkan, memikirkan untuk kesenangan dirinya. Beribadah lah, berdoa apalah. Akhirnya kan doa jodoh, gitu kan? Tuhan berikan jodoh buat saya Tuhan. Sudah sekian lama saya jomblo Tuhan. Dengarlah doa saya Tuhan. Saya mengasihi Engkau Tuhan. Kalau Engkau mengasihi saya, berikan saya jodoh. Nah, mamanya lama-lama kesel juga kan dengar doa seperti itu. Kau ini berdoa terus untuk jodoh. Enggak pernah kau berdoa untuk mama. Lalu dia berdoa, Tuhan berikanlah mama saya ini calon menantu Tuhan. Sudah sekian lama mama menantikan calon menantu. Berikanlah itu. Sama saja kan. Self-oriented. Nah, jadi saya buat sebetulnya itu tabel. Ada 5 lah perbedaan antara self-oriented dan God-oriented. Bahwa orang yang suka, yang mengasihi Tuhan, yang orientasinya untuk diri sendiri, itu dia berpusat pada dirinya sendiri. Dia lakukan itu untuk kesenangan. Dia menyanyi, dia memuji, itu untuk kesenangan diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Bukan nggak boleh kita menyanyi untuk ketenangan diri, kita bukan. Nah, lalu yang self-oriented ini, ketaatannya itu, kasihnya kepada Tuhan itu bersifat kondisional atau bergantung kepada kondisi, bergantung pada mood. Ya kan? Nah, seperti misalnya lagi Covid gini, lagi stres, lagi susah, ya kan? Aduh, malas gue berdoa, malas gue baca Alkitab, ya kan? Lagi stres apa, Tuhan gak jawab doa gue, buat apalah. Nah,
Ini self-oriented. Dia bergantung kepada kondisi. Tapi yang God-oriented, dia berfokus kepada Tuhan. Dan kesetiaannya, ketaatannya, kasihnya kepada Tuhan tidak bergantung kepada kondisi. Walaupun Tuhan belum jawab doa saya tetap mengasihi Tuhan. Walaupun situasi masih sulit, saya tetap mengasihi Tuhan. Saya tetap baca Alkitab, saya tetap berdoa dan yang lain sebagainya. Ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang God-oriented, yang berfokus kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang self-oriented, itu dilakukan atas dasar apa? Rutinitas atau kewajiban belaka. Kewajiban belaka. Tapi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang God-oriented, dia lakukan itu oleh karena kesadaran dia sudah diselamatkan, dia sudah ditebus oleh Tuhan. Itulah yang mendorong dia untuk dia tetap mengasihi Tuhan. Saya tidak tahu motivasi teman. Saya tidak tahu motivasi kalian pada waktu kalian mengasihi Tuhan. Itu urusan pribadi teman-teman dengan Tuhan. Tapi mari kita bertanya kepada Tuhan, diri kita sendiri. Bagaimana cara saya mengasihi Tuhan? Apakah self-oriented? Apakah saya mengasihi Tuhan untuk kemajuan karir kita? Apakah saya mengasihi Tuhan untuk perekonomian saya? Itu self-oriented. Mari kita mau mengasihi Tuhan dengan cara yang murni. Seperti sekarang yang saya lakukan, saya mau mengasihi Tuhan. Saya nggak peduli dengan perkembangan karir saya, dengan perkembangan ekonomi saya. Itu urusan belakangan. Saya percaya kalau saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tanpa saya minta pun kepada Tuhan, Tuhan akan berkati saya. Karena saya punya keyakinan, kalau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saya, Dia tidak akan membiarkan saya tergeletak. Dia tidak akan membiarkan saya menderita. Kalaupun saya dibiarkan, diizinkan Tuhan masuk dalam penderitaan, itu semua karena kasih Tuhan. Karena saya punya pola pikir, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Nah, sebagai penutup teman-teman, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya ulang sekali lagi, 4 isu, 4 pola pikir dan praktek yang keliru dalam mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita punya pola pikir obedience oriented melebihi relationship oriented. Bahwa kita lebih fokus kepada ketaatan daripada kasih kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita bisa melakukan ketaatan tanpa didasari oleh kasih. Tapi saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita akan melakukan ketaatan. Yang kedua, result oriented melebihi relationship oriented. Bahwa kita mengasihi Tuhan, menaati Tuhan, hanya berfokus kepada hasil. Kalau hasilnya tidak kita dapatkan sesuai dengan harapan, berkuranglah kadar kasih kita kepada Tuhan. Itu sesuatu yang kurang baik. Tapi kalau kita berfokus kepada hubungan kita dengan Tuhan, apapun hasil dari doa kita, apapun hasil dari kasih kita kepada Tuhan, apapun hasil daripada ketaatan kita kepada Tuhan, itu tidak mempengaruhi kita. Itu mendorong kita untuk tetap cinta kepada Tuhan. Yang ketiga, quantity oriented melebihi quality oriented. Mengasihi Tuhan bukan soal jumlah, tapi kualitas kita. Anda bisa banyak baca ayat Alkitab, tapi yang Tuhan lihat adalah ketaatan. Kualitas ketaatan dari banyaknya ayat Alkitab yang kita baca. Yang keempat, yang terakhir adalah self-oriented melebihi God-oriented. Kita mau melakukan kasih kita kepada Tuhan, menaati Tuhan. Bukan untuk diri kita, bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk kesenangan Tuhan. Mari kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang murni, kasih yang tulus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita boleh semakin dalam cinta kasih kita kepada Tuhan. Semakin murni, semakin tulus, dan tidak dibatasi oleh kondisi apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada Bapak Sandi untuk menutup dalam doa. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Baja untuk firman Tuhan yang boleh ditaburkan saat ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Saat ini kita boleh belajar tentang pola pikir. Tentang pola pikir kita. Dan saya rindukan melalui khotbah ini kita merefleksikan diri kita kembali. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Tadi Bapak Baja telah berkhotbah tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kita evaluasi dari kita masing-masing saat ini. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Saya rindu melalui apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu benar-benar dasar dari kasih kita. Dari hati kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Sehingga kita boleh membaca firman Tuhan. Kita boleh berdoa hari demi hari. Itu semua karena kasih kita kepada Tuhan. Itu karena keintiman kita sama Tuhan. Itu karena relationship kita sama Tuhan. Saya rindu ini semua kita jaga, kita bangun hari demi hari. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin boleh mengenal Tuhan. Semakin hari kita boleh semakin mencintai Tuhan. Sehingga apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu baik dan tetap baik buat kita. Dia mengasihi kita dengan tulus. Dia mengasihi kita dengan memberikan nyawanya buat kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Baja untuk firman Tuhan saat ini. Kita semua diberkati Tuhan dan saya percaya semua kita yang menonton pun diberkati Tuhan. Dan kita bersyukur saat ini adalah ibadah online gabungan antara Rahmani Catholic Youth dan juga Rahmani Bikentin yang pertama kali. Dan mohon doa untuk selanjutnya kita tetap akan mengadakan ibadah online gabungan. Biar Tuhan Yesus memberkati lewat pelayanan kita walaupun online. Saat ini kita mau tutup ibadah kita, teman-teman, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberkati kami saat ini. Firman-Mu adalah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu adalah dasar dalam kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak muda Tuhan. Saat ini kami bersyukur. Dan biarlah firman-Mu ini menjadikan kekuatan buat kehidupan kami. Menjadi terang bagi jalan kami Tuhan untuk kami dapat menapaki masa depan kami Tuhan yang kami percaya masa depan yang penuh harapan di dalam kasih anugerah Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Karena Engkau adalah Allah gembala kami yang baik. Allah yang gak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Allah yang selalu mengasihi kami. Dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Berkatilah Bapak Pendeta Baja dan keluarganya dalam pelayanan. Apapun dilakukan Tuhan berkati. Terus tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Juga berkati kami semua Tuhan. Semua anak-anak muda GKR Mangga Besar Tuhan berkati. Tuhan pimpin, Tuhan mau pakai lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini kami percaya Tuhan tahu dan kami percaya Tuhan peduli. Dan pimpin kami Tuhan untuk kami lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan, lebih lagi mau membangun hubungan kami dengan Tuhan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, terus berkatilah gereja kami Tuhan. Urapi terus gereja kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun orang jemaat-jemaat-Mu ada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Rohana dan juga keluarganya. Setiap pimpin gereja kami Tuhan berkati dengan pengurapan daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terus berikan hikmat-Mu bagi Pak Jokowi dan setiap menteri yang ada Tuhan. Terus pimpin bangsa kami Tuhan untuk keluar daripada krisis yang ada saat ini Tuhan. Apapun yang ada saat ini kami percaya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat. Tuhan terus pimpin sertai bangsa ini Tuhan. Untuk lebih lagi kuat, lebih lagi mau percaya bahwa bangsa ini ada di dalam anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Pimpin sertai Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau menutup ibadah kami saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan gak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tetap bekerja buat kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Adapun damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini
Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.